midhangetaken alhamdulillah wa syukurillah dalu punika kula lan panjenengan saged makempal sareng boten lintu kranten ridho ugi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun gerakan kula lan panjenengan kangge hadir anggene punika pangenan ingkang mugi-mugi Allah tansah mayungi kelawan barokah Allahumma amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kembali kula lan panjenengan dadosaken ridho ugi rahmat turunipun hidayah serta inayah riayah saking Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam kawula aturaken dhateng baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kula lan panjenengan tenggi-tenggi syafaatipun benjing ing dalem dinten kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa karamatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qana'atu malun la yanfadu. Ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat berharga sekali. Kalimatnya sedikit namun mengandung makna yang begitu sangat luas. Al-qana'ah, sifat menerima. Sifat menerima, kalau Jawanya itu nrimang pandum sing pangeran ingkang gawe napa paring rezeki. Sifat menerima, qanaah, malun layang fadu, adalah sebuah harta yang tidak akan pernah habis. Seandainya kita mempunyai harta 1 miliar, 1 triliun katakanlah, kita gunakan setiap hari. Kita gunakan setiap hari, kita gunakan untuk kebutuhan ini dan seterusnya. Kira-kira habis atau tidak? 1 miliar habis? Rakusnya. Harta apapun, malun itu maknanya harta. Harta apapun ketika kita gunakan pasti akan habis. Pasti akan habis. Nyatanya banyak anak saudagar kaya ditinggal mati oleh orang tuanya berjuta-juta warisannya, tapi karena tidak bisa menggunakannya ya akan habis. Kita nyimpen duit 1 juta, dimpling-empling, kapan waktunya juga akan habis. Kalau kita digunakan, pasti akan habis. Ada satu harta yang selalu kita gunakan tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah habis. Apa? Qanaah, sifat menerima. Contoh kecil saja, banyak orang yang berpenghasilan ngapunten di bawah minim 50.000 satu hari. Kalau 100.000 insya Allah cukup, 50.000 setiap hari atau bahkan 100.000 satu minggu. Tapi kehidupannya itu normal-normal saja. Apa istilahnya? Tidak kemudian dengan penghasilan yang minim dia melupakan segala-galanya. Lupa tentang kewajiban kepada Gusti Allah, lupa kewajiban terhadap istri, tidak. Biasa-biasa saja. Dan juga ada sebaliknya. Orang yang berpenghasilan tinggi, ratusan ribu per hari, sampai berani meninggalkan sholatnya, bahkan tidak mengenal Tuhannya, kan banyak. Ada sebuah kunci kesuksesan yang di situ merupakan awal kebahagiaan yang abadi. Apa? Sifat qanaah, menerima. Artinya menerima dengan takdirnya Allah. Ini benar-benar wujud keimanan yang rukun iman yang terakhir, iman. Al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Dia itu benar-benar qanaah. Tapi sifat qanaah ini bukan kok kemudian kita berdiam duduk di rumah saja tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada kasab untuk mendapatkan apa? Rezeki dari Allah, tanpa ada sebuah keniatan mendapatkan harta.
Tetap ada usaha, cuman dapatnya seberapa ya sudah, itu memang bagian dari skenario Allah, harus diqonaai. Makanya Kanjeng Nabi Dawuh al-qanaatu malun la yang fadu. Qanaah itu harta berharga yang tidak akan pernah habis. Di sifat qanaah. Dulu ada sebuah cerita di Al-Qur'an surat Taubah. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Ada sebuah sahabat, ada satu sahabat namanya Sa'labah bin Hatib Al-Ansori. Sa'labah bin Hatib ini datang kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, karena beliau itu seorang yang luar biasa ibadahnya, termasuk sahabat yang giat dalam beribadah. Sholat jamaahnya tidak pernah tertinggal, selalu bersama Kanjeng Nabi, ahli jamaah dengan Kanjeng Nabi. Tapi sayangnya dia itu kurang nerima, kurang qanaah, miskin kan, miskin. Hartanya itu tidak, kurang lah, katakanlah minus. Dan kebanyakan seperti itu. Orang kok ibadahnya sergap, ngajinya sergap, ya biasa-biasa saja. Tapi sedikit nakal suka serong kanan, serong kiri, malah mambrah-mambrah. Itu memang skenario Allah seperti itu. Tujuannya untuk menguji keimanan kita. Jadi tidak semua berarti wong ngaji mesti melarat, harapan ngaji, tidak seperti itu juga. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang menjadi saudagar kaya, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Ini pasti ada seorang Muslim di zaman Nabi, tetapi dia itu gagal menjadi sahabat Nabi yang sejati. Gagal menjadi santrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Karena apa? Sifat bakhilnya, sifat kikir, tidak menerimanya dia dengan apa yang sudah Allah berikan. Kan sudah nikmat, sepenting gal dina mangan, urip sehat, bisa jamaah bareng karo Kanjeng Nabi, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Tapi suatu hari datang kepada Kanjeng Nabi, berjanji kepada Kanjeng Nabi, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Kanjeng Nabi, saya kehidupannya seperti ini. Dikatakan pas minus, jauh dari kata pas, kurang. Pasti nih bojone ngeromet rewel, itu begitu. Jangan heran kita seorang laki-laki kalau bojonya rewel, ngerometan, oh pasti ekonominya kurang. Biasanya seperti itu. Ya tapi tidak semuanya, biasanya seperti itu. Faktor utama ya ekonomi. Di Nabi, saya ekonominya ini minus. Seandainya Allah memberikan saya harta yang berlimpah, jenengan doakan. Yaitu minta doa kepada Kanjeng Nabi. Agar ayyarzuqahullahu ta'ala malah. Dikasih harta yang banyak. Kanjeng Nabi nggak mau, wis cukup salah, tidak usah. Jadi terkadang begitu, kita sowan ke kiai nyuwun sugih, ijazah sugih, suruh sareka-reka sebenarnya gelem gelem nerima sa anaknya bagus sekali. Sudah, itu berarti apa? Luwih pirsa simbah yai ini. Salah sowan Nabi saya didoakan biar jadi orang kaya. Seandainya ini saya menjadi orang kaya, pasti ibadahnya tambah sergap, lebih banyak bersodakohnya, lebih banyak perjuangannya untuk Islam. Bagus atau tidak? Sebenarnya bagus. Kalau bagus, kenapa tidak semua sahabat didoakan kaya semua? Nabi itu lebih tahu. Tidak semua orang yang dikasih harta kemudian akan menjadi ahli ibadah. Bahkan ada salah satu orang yang dikasih harta malah menjauh dari Gusti Allah. Ini contohnya ini, seorang yang gagal menjadi sahabat sejatinya Kanjeng Nabi karena ketidakadaan sifat qanaah. Datang kepada Kanjeng Nabi 1 kali, 2 kali, 3 kali, ngosok-ngosok. Wis pokoknya kapan aku sugih pasti perjuangannya temenanan. Wis begitu. Singkat cerita didoakan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau doa ya temenanan, kabul, wis doa sugih. Selesai. Akhirnya dia itu wafi riwayat ya minum ternak lah, kambing atau onta.
Sehari 2 hari tambah maju ternaknya, tambah banyak ternaknya. Akhirnya dia itu jamaahnya itu rada telat. Pertama telat, telat. Karena apa? Sibuk dengan hartanya tadi, ternaknya tadi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sampai dia meninggalkan sholat jamaah dengan Kanjeng Nabi. Tetap sholat. Di riwayat sholatnya cuma duhur dan asar berjamaah dengan Nabi. Sholat maghrib, isya, subuh standby di ternaknya kandang. Bukan ini musim cabian sehari seminggu hilang ping telu. Kudune turun ning sore kandang gemblekan umpetan supaya tidak konangan maling. Mana maling tongol udi. Sampai meninggalkan jamaah. Ini pertama baru jamaah. Pertama telat, kemudian meninggalkan jamaah. Lama-lama kemudian berani meninggalkan sholat Jumatnya. Karena sibuk dengan ternaknya. Wah, akhirnya Kanjeng Nabi menyuruh utusan. Sahabat datang ke Sa'labah, tanya kenapa tidak pernah jamaah bareng. Datang ke rumah Sa'labah 1 kali, 2 kali tidak ketemu. 3 kali tidak ketemu. Akhirnya Kanjeng Nabi pesan kepada orang, pokoknya sing ketemu Sa'labah ngomong yang pandolan bar duhur. Ketemu Sa'labah di padang pasir pas lagi ternak. Sa'labah Kanjeng Nabi habis sholat duhur pandolan ning omahe sampean. Senangnya bukan main Sa'labah, karena tahu di hatinya itu masih ada keimanan. Masih ada keimanan. Karena tahu yang mendoakannya ini ya Kanjeng Nabi. Dulu dari kasta rendah, orang minus menjadi orang yang kaya raya ya karena barokah doanya Kanjeng Nabi. Tahu pulang ke rumah saking senengnya ngomong bojo masakan yang paling enak. Tokokna buah, tokokna Kanjeng Nabi senengnya apa? Kiai ini senengnya apa? Rokok bagas, belikan bagas saslop saumpamane ya. Saking senengnya Sa'labah akan dikunjungi oleh Kanjeng Nabi. Singkat cerita, masakan yang paling enak mungkin ya zaman di situ yang paling enak ya nasi kebuli ya atau apa. Kalau di sini nasi goreng. Nasi apalah bebas. Dimasakan nasi yang luar biasa enaknya, cuman nggak ada lauknya, belum siap. Sa'labah saking senengnya pergi ke belakang ngambil kambing yang paling gemuk. Apa bahasa sini? Bandot. Ya. Bandot sing gede sing regane 5 juta, 7 juta etawa, sing dagingnya enak, cukup pan disembelih. Lah, wadus gede nemen. Regane larang bandot. Ya. Dikompori oleh istrinya. Jadi memang seperti itu. Jadi wong bebojon itu biasanya sangat berpengaruh. Sing lanange loman, kadang bojone pelit, akhirnya melu pelit. Sing wadone pelit, lanange tambah pelit, bubar kabeh. Nah, luar biasa. Jadi kadang berpengaruh seperti itu. Ngambil kambing, bojone Pak kegeden apa? Oh iya ya, regane larang. Bandot regane larang. Goletna wedhus babon sing setahun anak kan regane murah, sing madan gering secuil. Sing paling 2 juta atau 1,5 juta. Ambilkan yang baru anak. Bere bojone malah kiye kapan disembelih? Berpotensi sing nganaki malah wadon. Ya, sing malah manaki kan wadon. Malah bahaya ini. Cikal bakal paket breedingnya ini akan habis kalau dia babone ini disembelih. Ganti cempek. Jawa cempek. Ayo barang cempek dipikir-pikir lagi. Pimen mah cempek wis dilatmani dadi gede. Dol payu duit. Lanang pisan. Apa maning wedhus sing ireng separo putih wedhus apa? Pendit. Wah, ini berat ini wedhus katuranggan. Regane miliaran bisa-bisa. Aja ganti. Akhirnya di belakang lihat anjingnya. Biasa orang situ itu kalau pernah ya ada anjing untuk jaga. Ya anjing mangane kayak orang menghasilkan duit, cekel sikat sembelih dihidangkan buat Kanjeng Nabi. Naudzubillahi min. Kanjeng Nabi bayangkan dikasih suguhan dengan makanan haram. Dan ini banyak terjadi di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang tidak pakai kiai teka tuku daging babi sing bengi cerita tidak. Wis aduh ki nganggo duit ki emana-emana senggetna duit duit korupsi. Sing penting kiai ini balik seneng. Banyak sekali tidak tahu seperti itu. Makanya jangan heran kiai-kiai yang ahli ma'rifat ketika kita ngasih duit tanpa nih buang. Kan banyak yang seperti itu. Kasih duit dibuang lagi.
jangan apa? Kadang yang seperti itu ada. Kanjeng Nabi disuguhi daging anjing. Naudzubillahi min dzalik. Padahal janjinya dia kalau kaya jangankan Kanjeng Nabi, ya. Hartanya itu akan dibuat perjuangan untuk agama Islam. Tapi karena sifat kikirnya itu berawal dari tidak adanya qanaah terhadap pemberian Allah, kurang neriman ing panduming Gusti. Kurang nerima. Akhirnya muncul sifat pelit seperti itu. Kata Gusti Allah dalam Al-Qur'annya, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Maka ketika Allah memberikan mereka itu rezeki, bukan malah untuk murid-murid agama Islam, malah tambah pelit. Ya seperti kita sama. Lah wong sugih ka pelit nemen, ana wong bangunan masjid paling mainnya 2 juta 3 juta. Coba sing sugih nyong, wah tak bangunan sak dadine. Coba kalau sing sugih nyong, itu baru coba. Posisinya sama. Bahkan kalau yang sugih jenengan belum tentu ngasih 2 juta seperti Man Sugih tadi. Bisa jadi lebih pelit. Ya, nyong saya orang duit ya, kapan duit juta tak sodakoh mana menek. Sayang kan? Kadang seperti itu kita. Giliran kita punya duit, boro-boro sodakoh, kebutuhannya itu lah aku tuku kebewis enteng ya begitu kan. Sering terjadi atau tidak? Di kita sering terjadi atau tidak? Sering. Sampean pernah merasakan? Ya, itu bibit-bibit dari sifat apa? Ya memang seperti itu. Jangankan kita. Salah satu seorang muslim yang jamaahnya bersama Kanjeng Nabi, katakanlah sahabat Nabi, itu saja ada yang mengalami kegagalan seperti itu. Karena apa? Tipu daya setan. Jadi janganlah nyus ahli ngaji, us ahli sedekah, us ahli sholat jamaah, pasti benar, belum tentu. Setan itu akan selalu membidik kita dari arah yang mana kita tidak tahu. Sa'labah bin Hatib fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Sampai dalam waktu ceritanya itu tadi, hartanya tadi, ibadahnya tadi sama sekali tidak diterima oleh Gusti Allah. Suatu hari, berarti kan orang kan pasti mengalami masa-masa down. Iya, ini lagi jaya, lagi sehat-sehat. Suatu ketika pasti mengalami sakit atau masa apa. Karena berawal dari seorang muslim dekat dengan Kanjeng Nabi, meskipun telah melakukan kesalahan, ada sedikit rasa rasa kekecewaan, rasa nadamah, ketun. Tapi ya kemungkinan besar ini belum 100% tobat. Isi ketun tok. Mena-mene kancane pada ngomongi ya ke bocah biyen melarat didongakna dadi pelit. Pasti di dalam hati muncul jiwa, ya wis lah nyentak main wis, kan begitu kan? Sampai dia itu tidak pernah memberikan zakat. Jangankan hak kepada fakir miskin, zakat yang wajib saja tidak pernah dibayarkan. Kanjeng Nabi datang nyuguhi dengan daging anjing. Luar biasa kikirnya ini. Suatu ketika datang dengan zakatnya kepada Kanjeng Nabi. Nabi ini kula badhe zakat. Kanjeng Nabi tahu. Kanjeng Nabi tahu, langsung didhawuhi Kanjeng Nabi, "Innallaha mana'ani an aqbala minka." Gusti Allah sudah melarangku untuk menerima zakat darimu. Ditolak zakatnya. Ora usah sedekah aku. Kanjeng Nabi, naudzubillahi min dzalik. Di dunia tidak diterima oleh Kanjeng Nabi. Apalagi ya, karena kemungkinan besar kalau kita begitu saking sugih kemudian melarat pusing ngalor ngidul wah sugih pelit akhirnya kan dalam hati kecil pasti ya uslah melu-melu main. Nah, kalau Nabi ini masih ada di jiwa kita, so usah terima sedekah gua apa temen motor berani atau tidak? Bahkan kita itu jangankan dia muslim, kita itu malah melayu di orang non muslim minta proposal ini pembangunan masjid Mancina monggo dibantu barangkali jenengan itu min ahli surga. Naudzubillahi min. Nah, makanya guru saya yang paling benci dengan proposal yang mintanya ke mohon maaf satu ke non muslim, kedua ke bagian-bagian ya yang sifatnya subhat. Jadi kalau minta bantuan ya ke
door to door muslim. Oh kayak man kaji ahli ibadah parani, man kaji ibadah masjidnya niki Pak Kiai ini masjid. Jadi door to door, tidak dalam suatu wadah yang di situ subhat apalagi mengandung barang haram. Meskipun ulama nanti ada ikhtilaf ya, tidak perlu menyebutkan ikhtilafnya. Jadi kehati-hatian kita kalau ikut guru. Ini sampai seperti itu. Zakat yang dibawa kepada Kanjeng Nabi oleh Sa'labah ini, kata Nabi, innallaha mana'ani an aqbala minka. Saya disuruh Allah, dilarang oleh Allah untuk menerima apa? Zakat darimu. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai Kanjeng Nabi wafat, dia mau memberikan zakat kepada Kanjeng Nabi wafat, dan dia Khalifah Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar, Nabi sudah wafat, dan dia Abu Bakar. Abu Bakar kalau bagi zakat ditolak. Moh zakat singgon. Karena sudah turun ayat yang seperti ini. Bayangkan. Beliau atau dia yang nganggone, dia yang hidupnya dulu berjamaah dengan Kanjeng Nabi tidak pernah pedot, bahkan kayanya ini yang mendoakannya Kanjeng Nabi, langsung yang mendoakan Kanjeng Nabi. Tapi karena sifat kikir tadi, yaitu bersumber dari al-qanaah, tidak adanya qanaah, ditolak zakatnya oleh Abu Bakar. Pada zamannya Umar bin Khattab, sodakoh Umar Khattab ditolak sodakohnya, sampai ke zamannya Utsman bin Affan masih ditolak. Ketika Kanjeng Nabi ini menolak, Abu Bakar tidak akan berani nampani. Kanjeng Nabi ben disi ora gelem karo sampean, nyong go nrima ya moh. Sayyidina Umar juga sama, Sayyidina Utsman juga sama. Naudzubillahi min dzalik. Terus bagaimana dengan nasib kita yang ibadahnya jelas jauh kalah dengan Sa'labah bin Habib, ilmunya jelas jauh dengan Sa'labah bin Habib. Dia itu berperang dengan membantu Islam, melu perangnya Kanjeng Nabi, melu. Kalau kita perjuangan apa dengan Islam? Qanaahnya, rasa menerimanya kemungkinan juga 11-12. Dia kemungkinan qanaahnya dia dengan qanaahnya kita mungkin lebih besar qanaahnya dia. Terus bagaimana dengan kita? Bagaimana nasib dengan kita? Makanya orang itu perlu hati. Jangan merasa apa? Saya sudah benar seperti ini. Berawal dari qanaah. Makanya qanaah kata Nabi, al-qanaatu malun la yanfadu. Qanaah itu harta yang tidak ada batasnya, tidak akan pernah habis. Itu harta yang paling berharga bagi kita. Kita punya uang 1.000, bayangkan 1.000 kayak kejualan. Kita punya uang 10.000, itu murni uang kita sendiri. Bojo, anak, kebutuhan wis tercukupi kabeh, sisa duit 10.000, desak dalah nang dompet. Dengan kita megang uang 10 juta, tapi duitnya wong titipi tok, kira-kira kita itu lebih dedek yang mana? 10 apa 10 juta? 10.000. Kalau uteknya sampean normal, tapi kalau utak kita tidak, tetap ya nyekel 10 juta lu tetep tak digondesit kok gampang disauri. Begitu kan. Utak-utak apa? Sa'labah bin Habib. Naudzubillahi min dzalik. Pasti begitu. Masa kayaknya 10.000 gak 10 juta tetap meskipun 10.000 duitnya dewek tetap jenengan milih sing 10 juta duitnya wong liya. Tak batek-batek kayaknya seperti itu. Bagiannya apa? Milih digondesit kok gampang nyaur dong duit. Syukur-syukur orang nyaur sampai mati. Banyak kan seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-iktisadu fin nafaqah nisful ma'isah. Al-iktisadu fin nafaqah nisful ma'isah. Sederhana iktisadiyah itu maknanya ekonomi. Iktisad sederhana. Sederhana dalam nafaqah nisful ma'isah, termasuk separuh ma'isah itu maknanya hidup, kehidupan atau gaya hidup yang memang diridhoi oleh Gusti Allah. Artinya ini Kanjeng Nabi mengajari iqtisad fin nafaqah. Apa bahasa sininya? Standar dalam nafaqah. Meskipun kaya banget, meskipun sugih nemen, dunyane mambrah-mambrah, itu harus punya sifat iqtisad, standar lah. Standare wong Indonesia mangan sedina ping 3 nganggo sega. Terus lauknya ya paling mentok pakai apa? Daging-dagingan. Ya sudah cukup, atau paling standar wong sugih ya, atau ayam atau apa wis.
Tidak menghambur-hamburkan wis duwite akeh miliaran, paling konsumsi daging yang itu per makan berapa? 25.000 sate paling isi 5 atau 25.000 kan. Perginya ke restoran yang mahal, yang sekali makan saja. Tidak terlalu berhambur-hamburan. Kalau bahasanya wong tua, aturan sugi secuil, seprit go wiso ya. Seprit go wiso, terus kemudian apa tisune nganggo duit 1.000, tisu buang. Makanan yang enak, takut apa? Takut tangganya itu melihat dia itu tidak mampu membeli. Kita makan seenaknya buang di dalam. Kasus yang lagi viral, mana wong pegawai apa itu kehidupannya seperti apa? Seperti raja mewah-mewahan. Tidak boleh seperti itu. Ya harus standar. Umumnya menungsa lah. Mau motor PCX ya PCX paling apik. Mau motor moge yang harganya miliaran. Bensinnya campur dengan apa sih mahal sekalian. Tidak boleh seperti itu. Sepatu ya umumnya 1.000, 200.000. Sepatu emas, cek semetu gendine sama. Tidak perlu seperti itu. Harus punya standar. Standar di sini pakai sarung maksimal BHS sing regane 2 juta ya BHS sing 2 juta. Tidak perlu pakai BHS Gold sing regane 24 juta. Ada BHS yang 40 juta anak apa sih? Ora duwe sampai kurang dolane kurang ada. BHS Gold itu hanya ada yang sampai 24 juta, 26 juta. Ada. Makanya di sini tuh alhamdulillah orangnya itu standar semua. Wong sugih saja tetap mangannya sega putih. Paling ya lawet tahu kalah karo jenengan sing pegawaian apa macul gayane nyate. Mbek bayaran seminggu nyate. Apa kayak sate cempe lemu gaya jebule mangan nyambut gawe sedina nyambut gawe seminggu ku mangan sedin itu nisful ma'isah, gaya hidup yang memang diridhoi oleh Gusti Allah ya yang sedang-sedang saja. Orang unggongan lah, tidak berfoya-foya. Tidak berfoya-foya. Dan fitnah terbesar yaitu berawal dari dunia itu tadi. Duitnya akhirnya mudah cawel sana, cawel sini. Ya seperti itulah naudzubillahi min. Dan akhirnya ya kalau harta kemudian apa itu tadi tahta kemudian ya wanita ujung-ujungnya sengsara. Seperti itu sudah. Watawadudu ilan nasi nisful akli. Sifat kasihan, sifat penyayang, sifat mencintai terhadap manusia. Jadi ada kepedulian sosial, ada kepedulian terhadap orang lain. Nisful akli itu adalah akal yang diridhoi oleh Gusti Allah, akal yang normal. Jadi kalau kita mempunyai jiwa yang normal, akal yang sempurna, itu mempunyai kepedulian terhadap orang lain. Kayak wong kayone melasih nemen ada kepedulian. Ilanas. Kemarin saya sudah bilang ya, kita itu kalau sedekah kepada suatu lembaga yang ya memang di situ jariyahnya luar biasa ila yaumal qiyamah, itu brol-brol. Tapi kepada satu orang yang jari, seorang yang kelaparan itu agak keberatan. Kita sedekah contoh kepada majelis 20 juta gampang karena sedekah jariyah kaya-kaya itu dibawa sampai akhirat dan memang dibawa sampai akhirat sampai yaumul qiyamah selama itu dipakai. Tapi sedekah kepada orang 20 juta, kunjungan 20 juta. Berat apa berat? Tidak ada, tidak berat, tidak ada. Makanya di situ nanti ada Islam yang mengatur tentang zakat. Zakat mal. Zakat mal itu kalau dikumpulkan di Baitul Mal, seandainya zakat ini terkumpul di Baitul Mal dan kemudian diperlakukan tidak ada orang miskin. Karena apa? Sekali pemberian zakat tadi itu bisa untuk mencukupi kebutuhan selama sepertiga hidupnya. Umure wong seumpama 50 tahun ya sekali dimain zakat itu bisa untuk kehidupannya 15 tahun padahal wong nganggur-ngangguran tok. Nah, di antaranya orang yang mendapatkan zakat kan fakir ya. Fakir itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, kebutuhannya tidak tercukupi, atau miskin, mempunyai pekerjaan tapi kurang, minus keluarga BLT lah. Itu nanti kalau diberikan zakat ya tadi sepertiga hidupnya sampai berapa?
dimain duit mangan turu-turu nantuk kira-kira 15 tahun. Luar biasa tidak? Berapa itu 15 tahun? 20 juta cukup? Ya punjul, ratusan juta ya, ratusan juta. Itu kalau zakat ini terkumpul. Makanya kalau kita sedekah kepada majelis 20 juta itu gampang, dan ini memang gampang. Gampang panggil sih. Siapa? Katakanlah gampang, kan banyak ya yang sedekah seperti itu. Tapi kepada tawadud ilan nas, mempunyai jiwa kepedulian, jiwa sosial kepedulian terhadap seorang itu sangat sulit sekali. Makanya dikatakan oleh Nabi nisful akli, separuh dari akal. Separuh akal itu akal, separuh otak tidak. Artinya itu akalnya itu sempurna, normal. Orang yang pikirannya normal yang seperti ini luar biasa sekali, hebat ya. Ada orang, contoh orang idiot atau orang gagal sakit yang luar biasa parah kemudian tidak bisa berobat. Ayo bantu yuk, bantu yuk, bantu yuk. Kita tidak mungkin kalau kita itu bantu semaksimalnya kemudian dia sampai sehat, kan tidak mungkin kan. Paling hanya tahu mana ikian, tahu nilai paling ngamplopnya 50.000, 1.000, orang cukup dibuat beli obatnya. Nah, itu makanya terkadang harta ini menjemuskan kita, tapi dengan harta malah kita akan menjadi mulia, tergantung kita. Makanya kita cari orang-orang yang hartanya ini benar-benar diinfakkan seperti Sayyidah Khadijah. Ada atau tidak? Dirung nemu. Wa husnu su'ali nisful ilmi. Dan bertanya dengan cara atau dengan etika yang baik. Ada orang yang pertama bertanya tapi etikanya kurang baik. Ana wong salah semua, tapi dengan membenarkannya itu dengan cara yang kurang baik. Makanya Islam itu mengajarkan husnul adab, etika yang baik, termasuk husnul soal. Kalau kita bertanya, ya bertanya. Kalau kita bicara, ya bicara dengan etika yang baik. Sampeyan dolan ning omahe wong meskipun kanca ya, ujuk-ujuk mlebu blusuk nang kamar turu ngaplang-ngaplang, kan bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bukanya kan melu turu awali kan bagus sekali kan. Jadi harus ada etika, termasuk dalam bertanya. Karena as-su'al ya al-as'alu minal ilmi. Kalau bahasa Jawanya malu bertanya sesat di jalan, tapi bertanyanya ini itu harus ada etika, harus ada tata krama. Bertanya dengan menggunakan etika termasuk bagian dari ilmu. Bagian dari ilmu. Contoh ya, saya pernah serada jengkel. Lagi jagongan di jalan, sekarang di jalan. Karena mau tekak, ngomong motor. Mas, ini gasnya ini masih jalan gasnya. Takoni kok permisi ora, assalamualaikum ora apa. Mas, umahe kae mendi, Mas? Sing takon menungsa apa? Perasaannya bagaimana? Iya, nek perasaan kita lagi enak, metu jagongan, kenapa jagongan yang jalan? Lagi jengkel tukaran karo bojo. Ujuk-ujuk motor jalan, dung jet. Motornya saya jalan duk takon. Umahe kae mendi, Mas? Kepengennya apa? Ngampleng kan gitu. Kan duit tata krama blas. Orang ngerti sing ditakoni wong lagi jengkel emosi. Makanya harus ada etika. Harus ada apa? Etika. Bertanya dengan etika yang baik termasuk bagian dari ilmu. Makanya Islam itu agama yang memang rahmatan lil alamin, agama yang sangat sempurna. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Gusti Allah. Rahmat bagi seluruh alam. Segi apapun, ekonomi, sosial, ilmu, diatur dengan sebaik-baiknya dengan agama Islam. Kemudian muncul golongan-golongan baru yang mengatakan bahwa Islam ini radikal. Islam ini adalah agama yang brutal, agama yang terlalu bebas. Jelas ini orang-orang yang keliru. Ini ajaran-ajaran Yahudi. Kita kan wah Islam tak memang radikal, sing ngebom ya orang Islam. Itu karena yang ngebom itu atau yang berbuat radikal itu tidak tahu tentang Islam. Yang bilang tidak tahu tentang Islam. Kalau sebenarnya mereka itu menggali tentang Islam sendiri, kita tahu tentang Islam, kita akan sadar. Kita akan sadar. Memang agama Islam ini rahmatan lil alamin. Agama yang memang sangat luas, agama yang memang membawakan kedamaian untuk seluruh alam.
dalam segi ekonomi, sosial, pendidikan, atau dalam segala lingkup hidup apapun. Kalau kita berpegang dengan Islam, pasti menjadi mulia. Makanya kita itu prinsipnya satu, i'la'i kalimatil. Bagaimana caranya kita itu mempertahankan agama Islam ini, mendapatkan ridhonya Allah ini, kalimat Allah hak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini menjadi kalimat yang berkibar dengan luar biasa. Jadi itu tugas kita. Jangan sampai kok bilang wong Islam tapi kelakuannya badek, jangan sampai. Jangan sampai. Kok ada orang Islam yang berkelakuan badek? Berarti tandanya Islamnya ini Islam abal-abal. Kok ada orang Islam yang berlaku seperti ini, tandanya orang ini berabal-abal. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah.